Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimihi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan la halatul mu'azzami wal mukarram kuragung pengarsa abana Sayyidi Syekh Musahib al-Fatah ja'alifin Allah ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Kemudian Qur'an Agung Pansabano mengutip sebuah hadis di dalam kitab Miftahus Sudur di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka bagi siapa yang mengatakan la ilaha illallah, bagi siapa yang berzikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yang dia mengamalkan zikir la ilaha illallah itu karena mengharap ridho Allah, karena ingin dekat dengan Allah, ingin dicintai Allah. Jadi Bapak Ibu, kalimat hadis ini, innallaha harrama 'alan nar. Allah mengharamkan atas neraka. Allah tidak memperbolehkan atas neraka, yaitu bagi ahli la ilaha illallah. Jadi objek larangan itu neraka. Neraka yang dilarang oleh Allah, neraka yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Apa yang dilarang itu? Ya tafsirnya bisa macam-macam ya Bapak Ibu. Yang pasti, kenapa Allah ciptakan neraka? Kenapa manusia dimasukkan neraka? Kan pasti untuk disiksa, diazab ya Bapak Ibu. Kalau masuk neraka, wah pasti nggak enak, sangat sakit, sangat menderita. Jadi sangat menyakitkan sekali. Wah pokoknya neraka itu sangat mengerikan. Jadi Bapak Ibu, hadis tadi, Allah mengharamkan neraka, Allah melarang neraka. Untuk apa? Untuk menyiksa, mengazab, menyakiti, menderitakan orang-orang yang termasuk dalam lingkaran ahli la ilaha illallah. Nah inilah Bapak Ibu, untungnya ahli la ilaha illallah. Namun Bapak Ibu, perlu juga kita perhatikan hadis ini. Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha. Jadi zikir la ilaha illallah itu motivasinya adalah yabtaghi bidzalika wajha, karena mengharap ridho Allah, karena ingin dekat dengan Allah, karena ingin dicintai Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi karena zikir itu motivasinya mengharap ridho Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin dicintai Allah, maka karena motivasi inilah sehingga Allah kemudian memerintahkan neraka untuk memelihara ahli la ilaha illallah. Karena motivasi inilah Allah mengharamkan neraka untuk membakar, menyiksa atau mengazab ahli la ilaha illallah. Lalu bagaimana caranya agar kita berzikir la ilaha illallah itu? Motivasinya karena Allah, karena mengharap ridho Allah. Agar motivasi zikir kita itu tetap dalam bingkai ilahi anta maksudi wa kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bagaimana caranya? Caranya adalah ya seperti di dalam hikmah Guru Agung Pangarsa Abah Anom yang sering kita dengar ya. Kalau berzikir jangan berpikir. Nah ini merupakan cara untuk memelihara niat, motivasi kita agar tetap dalam bingkai ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu, jangan berpikir waktu zikir. Jadi berpikir itu tidak dibolehkan karena merusak niat. Apalagi kalau banyak pikiran ke mana-mana, ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul, timur ke barat, ke masa lalu, ke masa depan, menyimpang. Bersamaan dengan menyimpangnya pikiran kita, menyimpangnya ingatan kita, maka semakin menyimpang pula motivasi, niat yang ada di dalam batin kita ketika kita sedang berzikir. Semakin jauh kita dari maksud hadis tadi, yabtaghi bidzalika wajha, karena kita mengharap ridha Allah motivasinya itu. Kenapa demikian? Karena pikiran itu di dalam pengalaman zikir adalah hijab. Pikiran adalah pengganjal spiritual. Pikiran itulah yang menjadikan niat, motivasi kita menjadi kotor, menjadi pragmatis. Pikiran itulah yang mengotori niat dan motivasi kita, sehingga motivasi kita menyimpang dari Allah, dari Allah ke yang lain. Kenapa pikiran itu merupakan hijab, pengganda spiritual? Karena seperti daun pengersa abah, setan itu kan bertajalli atau bertenggernya di pikiran-pikiran kita yang menyimpang itu ya Bapak Ibu. Nah ini kan sudah ada saya jelaskan sebelumnya. Kita berzikir, pikiran kita ke mana-mana. Apalagi kita sengaja berpikir di dalam zikir. Kita sengaja mengaktifkan batin intelek kita ketika zikir. Maka
bersamaan dengan itu pikiran kita langsung menyimpang dari zikir yang kita ucapkan dengan lidah kita. Ingatan batin itu kemana-mana mengikuti alur pikiran-pikiran yang di pikiran itulah setan memanifestasi ya dalam hikmah Guru Bangsa Abah Nam itu. Nah ini kan bukan la ilaha illallah. Kita ucapkan la ilaha illallah dengan lisan, tapi batin kita menyimpang. Kita ucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi banyak pikiran kita kemana-mana. Nah ini kan artinya menyimpang dari la ilaha illallah. Mulut kita yang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi batin kita, wah ada banyak Tuhan selain Allah. Karena pikiran kita kemana-mana itu, kan jadi rusak niat kita, motivasi kita dari motivasi yang benar ketika kita menzikirkan la ilaha illallah itu. Jadi kalau berpikir itu merupakan hijab spiritual, tentu bagaimana cara kita agar ketika berzikir itu tidak berpikir. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, bagaimana caranya agar berzikir tidak berpikir? Ya tidak usah dijawab pertanyaan ini. Menjawab pertanyaan ini sama saja kita berpikir, aku zikir nggak boleh berpikir, pokoknya aku harus paksakan agar zikir kali ini aku tidak berpikir. Ya sama saja, ini juga berpikir namanya. Lalu bagaimana caranya? Caranya jangan tanya, jangan jawab pertanyaan itu, karena ini pun termasuk aktivitas berpikir. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah kita kuatkan konsentrasi zikir, kita teguhkan kesadaran zikir. Ingatan batin kita terus melekat, lengket, nempel pada kalimat zikir yang kita ucapkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita kuatkan konsentrasi dan kesadaran batin kita pada kalimat zikir yang kita ucapkan itu. Kita rasakan, kita kuatkan rasa kita pada kalimat zikir itu. Kita ingat, kita tahu, kita sadar ketika mulut kita mengucapkan la ilaha illallah itu. Jadi ketika berzikir itu, batin terlibat, batin mengetahui, batin merasakan, batin menyadarinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, merasakan zikir itu sebetulnya sangat mudah ya Bapak Ibu. Tidak perlu cerdas untuk merasakan, tidak perlu wawasan luas untuk merasakan. Merasakan itu nggak pakai pikiran. Merasakan itu tidak perlu kecerdasan intelektual, tidak perlu berpikir. Merasakan itu ya hanya mengetahui, hanya mengingat, hanya menyadari. Itu merasakan. Karena yang kita rasakan itu adalah zikir. Jadi selama kita sadar, tahu, ingat ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu sebetulnya kita sudah berhasil merasakan zikir itu. Jadi tidak usah dipikirkan, tidak usah kita aktifkan batin intelek. Hanya mengetahui, menyadari, ingat bahwa kita sedang berzikir itu sebetulnya sudah merasakan. Ya seperti kita merasakan gula. Kan siapapun bisa merasakan gula ya Bapak Ibu. Oh ini manis rasanya, ini gula, kan gampang sekali. Nah tetapi merasakan gula itu pakai lidah. Alat untuk merasakan gula itu pakai lidah. Nah beda dengan merasakan ingatan tadi, kalimat zikir tadi pakai batin kita. Jadi kalau gula ya alatnya pakai lidah. Hidung juga merasakan. Kok bau-bau nih? Oh ini bau gas. Siapa ya yang buang gas sembarangan? Nah ini hidung merasakan. Alat merasakannya itu hidung. Kan mudah sekali ya Bapak Ibu. Kita sering merasakan dengan hidung. Merasakan pakai telinga. Apa yang kita rasakan? Suara. Oh ini suara musik, oh ini suara burung, oh ini suara gitar. Kan kita bisa merasakan suara, merasakan, mengetahui, menyadarinya apa adanya. Ya sama seperti kita merasakan kalimat zikir, kalimat yang lainnya. Misalnya ada pertanyaan nih, siapa nama bapak kamu? Kalau Bapak Ibu ditanya, siapa nama bapak kamu? Siapa nama ibu kamu? Jawabnya pakai mikir nggak Bapak Ibu? Kan nggak pakai mikir, spontan menjawabnya. Nah ini merasakan kalimat nggak pakai mikir. Siapa nama bapak kamu? Siapa nama ibu kamu? Dipikir dulu kalimatnya, diterjemahkan, dihayati, direnungkan, ditafsirkan, diimajinasikan, baru menjawab. Nah kan tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kita merasakan kalimat itu tadi, siapa bapak kamu? Siapa ibu kamu? Kan kita nggak pakai mikir. Nah ini merasakan kalimat, spontan sifatnya. Nggak ribet sebetulnya ketika kita mampu memahami, merasakan itu. Seperti kita nonton film, apalagi kalau nonton filmnya di televisi, kan nggak pakai rewind ya, nggak bisa diulang kalau nonton di televisi. Kalau udah ketinggalan ceritanya ya nggak bisa diulang lagi. Nah itu kan ada banyak kalimat-kalimat ya. Nah kita belajar merasakan kalimat di sini. Apalagi kalau film yang ditonton itu film cinta, sedih, film India misalnya, Dil Hai Tumhara. Nah itu kan banyak sekali kalimatnya.
Waktu kita nonton lalu membaca kalimat-kalimat itu, nah kita bisa paham tidak alur ceritanya dengan merasakan kalimat-kalimat itu. Kan kita bisa paham secara otomatis ya Bapak Ibu. Nah ini sebetulnya merasakan kalimat. Kita fokus saja di kekiniannya. Kita tetap sadar di kekinian film itu. Kalau kita berpikir, wah tadi apa ya ceritanya? Gimana tadi cerita sebelumnya? Nah ini tell me namanya telat mikir. Kesadarannya terlambat. Karena waktu nonton itu batinnya tidak di sini dan di kini, menyimpang ke masa lalu, ke masa depan. Pikirannya kemana-mana, ngoblok, ngacaprak, ngalir ngidul. Makanya kalau nonton ya fokus, kesadaran batin hadir di kekinian. Jadi nggak ketinggalan ceritanya, tidak ketinggalan cerita kehidupan ini. Nah ini kan sebetulnya sama ketika kita mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah. Ya udah ikuti saja alur kalimat la ilaha illallah itu. Kita sadar, kita ingat, kita tahu apa yang kita ucapkan. Ini sebetulnya sudah makna merasakan itu. Merasakan zikir. Merasakan oleh batin kita. Alat untuk merasakannya batin kita. Jadi bukan lidah. Kalau lidah alatnya untuk merasakan. Nah ini untuk khusus makanan. Kalau la ilaha illallah itu kan kalimat. Kita merasakan kalimat la ilaha illallah itu. Artinya apa? Kita tahu. Kita ingat, kita sadar, kita mengucapkan itu. Ini merasakan. Ketika mulut mengucapkan la, batin sadar di la. Ketika mulut mengucapkan ilaha, batin sadar di ilaha. Ketika mulut kita mengucapkan illallah, batin sadar di kekiniannya di illallah. Begitu terus-menerus kita lakukan. Begitu terus-menerus kita latihkan. Agar batin itu teguh, tetap hudur di kekiniannya. Inilah cara merasakan kalimat zikir. Cukup kita ketahui, kita sadar, kita ingat kita sedang mengucapkan itu. Ini sebetulnya makna merasakan kalimat zikir dengan alat batin kita, hati kita. Dan ini juga merupakan cara agar kita ketika kita berzikir itu tidak berpikir. Jadi batin kita lekatkan pada kalimat zikir, maka semakin melekat batin itu pada kalimat zikir, semakin melekat rasa batin itu pada kalimat zikir, maka otomatis kita tidak berpikir. Nah, jadi dengan cara seperti itulah kita telah melaksanakan hikmah beliau Pangarsa Abah Anom. Kalau berzikir, jangan berpikir. Dan dengan tidak berpikir ketika zikir, maka motivasi kita, niat kita sebagaimana yang dimaksudkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tadi, yabtaghi bidzalika wajha. Motivasi kita berzikir karena kita tidak berpikir, maka motivasi kita itu betul-betul karena mengharap ridha Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin dicintai oleh Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka marlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan laharatul mu'azzam yang karam beragung Pangarsa Abah Anom Sayyidi Syamal Sahib Wafatah Du'alifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.